Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali di kelas 5C beserta anak-anak kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang pada saat ini akan mengadakan quality control capaian pembiasaan doa dan akhlak keseharian yang sudah disiapkan oleh teman-teman, oleh para ustadz dan ustadzah di Pondok Ramadan ya, untuk tahun ajaran 2022-2023. Anak-anakku sekalian, minta perhatiannya semuanya. Ustadz dan ustadzah sudah mengajari kepada anak-anakku semuanya tentang toharoh, wudu, mandi besar, adab ke toilet, BAB maupun BAK, serta tentang najis, bagaimana cara untuk membersihkannya, dan pembiasaan doa mau tidur dan bangun tidur. Kemudian doa masuk toilet dan keluar toilet, pembiasaan doa masuk rumah dan keluar rumah, termasuk juga etika di jalan, naik kendaraan, semua diatur di dalam doa-doa yang harus kita biasakan setiap hari, termasuk pembiasaan doa masuk masjid dan keluar masjid, lewat makom, lewat kuburan kaum muslimin muslimat, bagaimana adabnya, dan termasuk adab saat makan dan selesai makan, termasuk saat berpakaian, mau memakai dan melepas pakaian, semuanya ini dibarengi dengan doa. Berarti doa itu penting, anakku semuanya. Doa penting, amat penting. Adik, coba minta perhatiannya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi intinya anakku semuanya, dengan adanya ajaran doa ini agar kita menjadi orang yang benar. Tahu orang benar? Tahu orang benar? Orang yang selalu berada di jalan yang benar, yang telah diterangkan Allah di dalam Al-Quran maupun yang ada di hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku semuanya, doa-doa kita akan diijabah sama Gusti Allah, Dek, kalau kita ini satu, memenuhi perintahnya. Anakku, ada adab yang Ustadz sampaikan kemarin dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Apa, Dek? Angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jadi wa ati'u itu, Dek, itu artinya taat. Coba perhatiannya. Kalau tidak ditaati, gak mau diam, itu namanya tidak taat. Kalau nggak mau mendengarkan, sikapnya tolah-toleh, itu juga tidak taat. Maka bisa dengar, bisa diam,
Itu kalau kita taat. Taat artinya apa? Dilakukan, dibiasakan. Baik itu di kelas, di masjid ataupun di majelis ilmu. Jangan sampai kita ini apa, Dek? Bermain main. Dan yang berikutnya kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku tahu tandanya sempurnanya iman anak-anakku semuanya. Apa? Punya akhlak yang mulia. Berakhlak mulia itu adalah tanda kesempurnaan iman kita. Anak-anakku minta perhatiannya. Jadi ciri anak yang Islamnya itu baik, itu dia mampu untuk menghindarkan ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Adik, perhatikan. Kapan itu dilakukan? Saat kita ada di kelas. Harus bawa akhlak. Akhlak itu utama. Nabi kita dikirim ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dek, kamu kalau bisa berakhlak, kamu nanti dikasih ilmu sama Allah. Jadi akhlak itu adalah penting. Kita sama ustadz ustadzah juga harus berakhlak, harus menghormati. Diibaratkan ustadz dan ustadzah ini seperti dokter yang membawa obat. Apabila kita sakit, kita minum obat, maka kita akan sembuh. Apa sakit kita? Coba dilihat sendiri-sendiri. Sakitnya anak-anak adalah termasuk perilaku berbicara pada saat ada yang memberi nasihat. Ini adalah sebuah penyakit. Maka tobatnya apa? Diam. Menutup mulutnya. Coba kamu perhatikan. Telingamu dua, matamu dua, kakimu dua, tanganmu dua, telingamu dua. Kenapa mulutnya hanya satu? Artinya kita harus hati. Jangan sampai dari mulut kita keluar ucapan yang tidak berguna, yang bisa menyebabkan apa, Dek? Kita menjadi anak yang jelek. Karena selamatnya manusia itu terletak pada lisannya. Makanya lisannya harus dibasahi dengan dzikir, doa, berkata yang baik. Itu bisa kita pergunakan mulut kita. Mulut kita bisa mengantarkan ke neraka kalau kita berbicara yang jorok, memaki, menghina, mengumpat, ghibah. Awas. Dan telinga kita harus menjadi telinga yang cerdas. Tahu telinga yang cerdas? Tahu apa enggak? Ini dengarkan telinga yang cerdas, Dek. Siapa yang punya telinga yang cerdas? Siapa yang mau diam? Ini masih rame, awas. Siapa yang mau mendengar dengan baik, maka dia dikasih sama Allah namanya akal yang cerdas. Nanti anak-anakku lihat di surat 39, namanya surat Az-Zumar, ayatnya 17 dan 18. Coba dengarkan. Dan orang-orang yang menjauhi togut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah,
maka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Dek, taat itu nomor 1 ya dek. Dek, boleh enggak dek? Dek, kita menaati nafsu kita yang mengajak rame, boleh kita taati? Tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan tata tertib kita. Jangan ditaati kalau ingin mulut kita ngejak ngomong, ada ustadz yang bicara. Jangan bergerak kalau ustadz tidak suruh kamu bergerak. Awas, dek. Siapa yang taat, Allah akan apa dek? Memberikan kabar Gambar gembiranya apa? Menjadi anak yang solih, menjadi anak yang solihah, mempunyai akhlak mulia, berprestasi selama dunia akhirat. 18 dek, terakhir, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dek, jadi anakku yang sudah bisa diem, anakku yang sudah bisa menjadi pendengar setia, anakku yang menjadi pecinta ilmu, anakku yang sudah menjadi pelajar yang baik, ini adalah karunia yang besar. Ustadz berdoa nanti kamu pada saatnya jadilah guru-guru yang alim, jadilah alim ulama yang menjadi pemimpin atau apapun kamu punya ilmu. Adik, ingin bahagia? Ingin bahagia di dunia? Syaratnya punya ilmu. Ingin bahagia di akhirat? Iya, syaratnya punya ilmu. Ingin bahagia dunia akhirat? Ingin, syaratnya punya ilmu yang diamalkan. Ya, minta perhatiannya terakhir. Surat 58. Dengarkan. Jangan rame. Ayat 11 dek. Ini dek ayatnya dek. Kalau kita bermajelis, kita harus tertib. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Loh dek, kalau Ustadz minta tolong anak-anak berdiri, anak-anak berdiri. Kalau Ustadz minta tolong anak-anakku duduk, anak-anak harus duduk. Dek, Ustadz minta coba satu-satu maju-maju. Coba ini jawab. Ini namanya apa dek? Taat. Siapa yang taat, dia akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon perhatiannya, tolong dipahami. Setelah itu ilmunya diamalkan. Adik, perhatikan semua. Semua membutuhkan yang namanya akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada ayah ibunda, akhlak kepada ustadz ustadzah, dan akhlak kepada sesama teman-teman kita. Kita harus saling hormat, menghormati, sayang, menyayangi. Jangan sampai kita ini apa dek? Bertengkar. Mudah-mudahan quality control yang akan Ustadz laksanakan dan pembiasaan doa-doa dan akhlak keseharian ini bisa menyebabkan anak-anakku semua iman dan takwanya semakin kokoh, dan mudah-mudahan seluruh
peserta didik, siswa-siswi di lembaga pendidikan Al-Falah nantinya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ingin nggak jadi anak yang soleh dan solihah? Syaratnya harus punya ilmu yang bermanfaat. Mau apa, Dik? Menganjurkan teman-teman kita untuk rajin bersedekah, amal jari, ya, termasuk ingin ya menjadi anak yang terbaik akhlaknya. Ustadz doakan mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak-anak yang berakhlak mulia dan unggul prestasinya, selamat dunia akhirat, sukses apa yang dicita-citakan. Mudah-mudahan anakku semuanya nanti bisa berkumpul bersama ayah ibunda dan ustadz-ustadzah dan seluruh kaum muslimin muslimat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat nanti di surat 58 ayat 11, 21 dan 22 dan surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya dan para ustadz-ustadzah yang telah memberikan materi-materi yang luar biasa untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang tahun 2024 Masehi. Mudah-mudahan 11 bulan iman dan takwa kita semakin kokoh. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.